bahasa kitab aslimu, jangan terjemahan. Ya, saudaraku, al-hadits yang kau bawa, saya jelaskan kepada Anda. Al-hadits itu bukan berbicara tentang utusan. Yang saya bahas ini adalah Yesus utusan. Ya, kedua saudaraku, al-hadits itu berbicara tentang Allah pencipta. Jadi kau jangan samakan pencipta dengan utusan. Di dalam Al-Quran tidak sama. Ketika kau membawa baca ayat Al-Quran, maka kau harus pakai konteks pemahaman Al-Quran, saudara. Itu dia poinnya. Selanjutnya, saudaraku, ya. Dari tadi pertanyaan saya, di mana kodratnya ilahi, disebutkan Yesus itu disampaikan oleh Bapa, disampaikan oleh Yesus bahwa dia itu memiliki kodrat ilahi. Saya tidak mau mendengar dari pernyataan orang lain. Saya mau mendengar dari legitimasi perkataan Allah atau Elohim dan perkataan Yesus atau pengakuan dirinya. Yohanes 17 nomor 3 tadi, kau membaca setengah. Untuk memperoleh hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, bukan banyaknya Tuhan. Justru karena banyaknya Tuhan, Yesus menjelaskan hanya satu Tuhan, yaitu adalah Bapa di surga. Dan mengenali Yesus Kristus, ingat ya, kita harus mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Utusan. Kau tidak melanjutkan ayatnya. Begitulah ular beludakmu, kebohonganmu, kau potong-potong ayat. Sekarang saya tanya sama Anda, masih pertanyaan yang sama. Pertama, yaitu di mana kodratnya ilahi Yesus dijelaskan oleh Yesus dan dijelaskan oleh Bapa, atau salah satu di antara mereka, antara Bapa atau Yesus. Silakan sebutkan ayatnya, to the point, nggak usah berputar-putar. Apalagi mencomot-comot ayat dan tidak membaca selanjutnya kalimatnya. Silakan. Anda tidak bisa membuktikan satu dalil utusan bisa membangkitkan orang mati dan utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Kemudian Anda bertanya, mana sifat keilahian yang dimiliki oleh Yesus yang Yesus katakan? Ya, bukankah dengan membangkitkan orang mati di akhir zaman, ya, itu secara tidak langsung dia punya sifat keilahian? Ya, bukankah secara tidak langsung ketika dia akan memberikan hidup yang kekal, itu secara tidak langsung dia memiliki sifat keilahian? Makanya di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Bapa bisa memberikan hidup yang kekal, ya Yesus bisa memberikan hidup yang kekal. Makanya di Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di bumi dan di mana? Di surga. Di dalam Al-Quran, dia terkemuka di dunia dan akhirat. Ya, saya tidak mencomot-comot ayat. Memang jelas sekali kok dikatakan di Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku bangkitkan mereka pada akhir zaman. Ini secara tidak langsung apa? Sudah menyatakan sifat keilahiannya. Karena Anda juga sampai saat ini tidak bisa tunjukkan nabi, utusan, rasul bisa memberikan atau membangkitkan orang mati di akhir zaman. Yang kedua, nabi, rasul tidak bisa apa? Memberikan hidup yang kekal selain Allah, selain Yesus. Kemudian Al-Hadits ayat 3. Anda bilang, itu memang apa? Merujuk kepada Allah. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Pernahkah Allah berfirman, aku adalah yang awal dan akhir? Nggak ada. Jangan-jangan itu, mohon maaf ya, jangan kutipan. Jangan itu hanya kutipan di kitab Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 13. Aku ya adalah yang awal dan yang akhir. Ini pengakuan Yesus. Kemudian ayat 13, aku akan datang segera dan akan membawa upah menurut dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apakah ada nabi, rasul yang bisa melakukan itu, memberikan upah? Enggak ada selain Allah. Itu secara tidak langsung dia sudah menyatakan keilahiannya. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya Yesus bisa apa? Membangkitkan orang mati di akhir zaman. Yesus dapat memberikan hidup yang kekal, ya, dan juga Yesus bisa menghapus dosa. Mau ayatnya? Nah, saya tunjukkan. Anda dua pertanyaan yang Anda belum jawab. Mana utusan yang bisa memberikan hidup yang kekal? Dan yang kedua, mana utusan atau nabi yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman selain Allah, selain Yesus? Silakan. Oke, saya jawab ya.
Katanya tadi bahwa Yesus satu-satunya yang bisa membangkitkan orang mati. Terjawab di Di awal. air saman ya, di air saman. Diam dulu, Ya, diam dulu. Ya. Diam dulu. Ternyata bukan hanya dia yang bisa membangkitkan orang mati, yaitu ada Elia dan Henok. Kedua, dia Itu sudah mengatakan, dijawab, bro. diam Bukan dulu, di air saman. Ini giliran saya. Hoi. Ini giliran saya, diamlah muncul. Diam dulu bang, gantian diam dulu. Sorry. Diam Silakan. dulu. Ya, mute. Diam dulu saudaraku ya. Lalu dia berkata seperti ini. Yesus juga yaitu membangkitkan orang mati di akhir zaman. Mana dalilnya, Jimen? Katanya seperti ini di Yohanes 6 nomor 40. Kita baca. Dengarkan baik-baik ya, Yohanes 6 nomor 40. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku, bukan kehendak Yesus. Yesus yang berkata itu. Sebab inilah kehendak Bapakku. Kau berbohong dari tadi, kau berbohong tidak jujur. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapaknya itu, kuasa itu diberikan kepadanya, bukan kehendak dirinya. Ingat tadi, Tuhan itu harus berkehendak daripada dirinya, tidak boleh dari yang lain. Ya, kedua, saudaraku, Yohanes 10, astagfirullah. Yohanes 10 nomor 28, kau membaca, kata Yesus, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada manusia, dan mereka pasti tidak akan binasa. Itu kata Yesus ya, sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kamu hanya membaca 28-nya, tidak kau baca 29-nya. Dijawab Yesus, nyambung tuh Yesus. Kata Yesus kayak gini, Bapakku yang memberikan mereka kepada aku. Ternyata Bapak lagi yang memberikan. Berbohong lagi kau, saudaraku. Nah, poinnya mana? Mana bukti bahwa dia itu membangkitkan hidup orang-orang mati nanti di akhir zaman, dan dia akan menghakiminya juga? Ternyata ada dalilnya. Ingat ya, itu tadi pemberian Bapa. Ada dalilnya. Di mana dalilnya? Yaitu di Matius 19:28. Ini kata Yesus, pakai telingamu saudara ya. Jangan berbohong. Kau sering-sering kali berbohong. Dengarkan baik-baik. Aku berkata kepadamu, kata Yesus ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ya, yaitu akhir zaman, dikumpulkannya semua manusia, ya kan, dihidupkan kembali. Apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, kata Yesus, akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi yang diberikan Bapa kepada dia untuk yang dibangkitkan dan menghakimi itu pada akhir zaman adalah 12 suku Bani Israel. Bukan Oten. Bukan Oten, saudaraku. Makanya kau jujur. Saya tanya tadi, di mana kodratnya ilahi disampaikan oleh Yesus dan disampaikan oleh Bapa? Anda menjawab sama saya. Perkataannya itu, aku dan Bapa satu. Oke. Kita anggap itu adalah sebuah perintah. Tetapi ketika saya membawa data dalil kepada Anda, ya, Yesus adalah, ya, mana itu? Kisah Para Rasul 4 nomor 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun ia telah menjadi batu penjuru. Anda bilang itu adalah perumpamaan. Sementara ini aku dan Bapa itu juga adalah perumpamaan. Sebab kenapa Yesus berkata aku dan Bapa satu? Lihat ayat selanjutnya. Tujuannya adalah menyampaikan firman kehendak Bapaknya. Yang satu itu adalah pekerjaannya, bukan kodratnya, saudaraku. Anda berbohong lagi. Tahan ya, kencangkan sabuk pengaman ya, kencangkan saudaraku. Saya lanjut lagi saudaraku. Anda mengatakan tidak ada di dunia ini yang berkata aku adalah awal dan akhir, atau aku datang sebelum Abraham datang. Itu di dalam Bible. Anda paham nggak di dalam Bible? Bahasa original teksnya adalah ego eimi. Ternyata bukan hanya Yesus berkata ego eimi. Ya. Yang berkata ego eimi itu adalah Petrus.
Dia berkata ego emi. Siapa lagi? Musa. Kalau hanya berdasarkan perkataan tersebut kau jadikan dasarmu untuk mentuhankan, wajiblah kau juga mentuhankan juga siapa? Petrus dan Musa. Ya, itu dalilnya saudaraku. Sekarang dari tadi saya minta dalil kepada Anda. Di mana tertulis dari awal satu pertanyaan loh saya ajukan kepada Anda. Pertanyaan Anda, saya jawab. Saya babal habis. Di mana tertulis, saudaraku, ya, bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri dan kodratnya itu adalah ilahi. Tanpa bias. Tunjukkan dalil, nggak usah berputar-putar. Kau baca ayat pun setengah-tengah. Kau membaca Yohanes 17 nomor 3, tidak kau baca selanjutnya. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Harus kau lanjutkan itu. Ya, jangan berbohong kau. Begitu juga Yohanes 10. Yohanes 10, kau tidak membaca selanjutnya. Ternyata Bapakku menyerahkan kepadaku. Yohanes 6, nomor 44. Inilah kehendak Bapakku, bukan kehendak dia. Ya, jadi kalau namanya kehendak dia harus berkehendak keinginan dari dalam dirinya, bukan dari Bapaknya. Masa Tuhan diintervensi kehendaknya oleh orang lain di luar daripada dirinya? Itu gabrul. Makanya dikata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dalam diriku. Ya, aku hanya mengikuti kehendak Bapakku. Jelas itu eksplisit. Sekarang bacakan samaku di ayat mana, sebutkan to the point. Saya tidak mendengarkan penjelasan, khotbah, kebohongan. Saya tidak mau. To the point, di mana berbunyi. Pertanyaan itu masih satu. Belum saya ajukan pertanyaan kedua. Silakan saudaraku. Oke. Kalau Anda berbohong sekali lagi, saya angkat tangan lah. Anda baca potong-potong, berbohong pula lagi. Sebentar, oke, Bang Jimen, pengikut Jalan Lurus sebentar. Tadi, sebentar ya, saya 1 menit aja. Tadi Bang pengikut Jalan Lurus mengatakan bahwa Yesus sendiri di Quran mengatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke, mungkin maksudnya surat Maryam. Tapi itu ayat 33-nya. Jadi kalau ayat 30-nya dibaca, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, aku adalah hamba Allah, dia memberikan aku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Kemudian ayat 33-nya itu, Bang. Jadi, Abang kalau membaca ayat seperti Bang Jimen katakan, jangan dipotong dulu dan jangan membuat framing narasi di sini. Jadi saya tahu apa yang Abang katakan. Terus tentang Allah di Quran, huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Banyak di surat Al-Hasyr. Jadi kalau jadi kalau Abang mengatakan seperti itu dan standar Tuhan adalah bisa membangkitkan orang hidup, Bang, banyak karomah yang diberikan kepada waliullah itu banyak dan bisa. Jadi bukan itu standar ketuhanan kita. Silakan. Oke. Jadi dia selalu mengatakan saya berbohong ya. Ayatnya saya sudah bacakan. Justru dia itu apa? Berbohong. Ya, tadi dia bilang sudah jawab pertanyaan saya. Saya tanya, mana dalilnya manusia, utusan, rasul atau nabi akan membangkitkan orang mati di akhir zaman? Dia tidak bisa jawab. Yang kedua, mana dalilnya utusan, rasul ataupun nabi bisa apa? Memberikan hidup yang kekal? Dia tidak bisa jawab sejak tadi. Tapi saya sudah jawab pertanyaannya. Bagaimana kita mau tahu dia itu ada Allah? Yaitu apa? Pertama, bisa membangkitkan orang mati di akhir zaman. Kalau Anda bilang ya Sarah Intan mengatakan ada juga yang akan membangkitkan orang mati. Coba Anda tunjukkan dalilnya. Siapa yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman? Kalau di zaman dahulu sudah ada. Saya sudah sebutkan Petrus, ya, Paulus juga pernah ya membangkitkan orang mati waktu itu. Tapi di akhir zaman Anda tidak bisa tunjukkan satu dalil. Yang kedua, akhir zaman yang mana? Sebentar, akhir zaman yang mana? Sekarang akhir zaman. Akhir zaman itu waktu kiamat datangnya Tuhan. Waktu kiamat tidak ada yang mereka tunggu-tunggu selain datangnya Tuhanmu. Baca Al-Quranmu. Ya, itu pada waktu itulah yang akan orang mati yang sudah. Di mana, Bang? Di mana Al-Quran? Saya pegang nih Quran nih. Di mana coba? Di mana? Oke, nanti saya carikan dalil ya. Jangan dulu dipotong. Sebetulnya Anda sudah memotong. Jadi pertama, dia tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa utusan nabi ataupun rasul bisa membangkitkan orang mati di akhir zaman. Seperti di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku, ini Yesus mengatakan secara eksplisit, secara konkret, aku akan membangkitkan ya pada akhir zaman
yang kedua juga di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, aku akan memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Secara konkret, secara eksplisit dikatakan, Yesus yang mengatakan. Coba saya minta dalilmu. Allah berfirman, aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ini sudah tambah satu pertanyaan lagi. Tadi Nabi, Rasul, utusan yang bisa membangkitkan orang mati di akhir zaman. Sekarang saya tambah lagi, Allahmu ya, Tuhan negeri Mekah akan membangkitkan orang mati di akhir zaman, dan juga Tuhan negeri Mekah akan apa? Memberikan hidup yang kekal. Ya, secara eksplisit, secara konkret seperti yang Yesus katakan. Oke, silakan. Oke, saya jawab ya. Ini makanan saya. Dari awal tadi pertanyaan saya, di mana dalilnya saudaraku? Tertulis di dalam Bible. Dengarkan baik-baik ya. Yesus ataupun Bapak menyebutkan bahwa Yesus ini mempunyai kodrat ilahi. Dari tadi itu satu pertanyaan belum kau jawab, saudaraku. Kau berputar-putar bernarasi terus. Nah, ngarang terus kau. Oke, kau mengatakan sudah saya baca ayat tadi di Yohanes 6. Saya sudah bilang, itu kehendak ya. Yesus berkata bahwa ya, dia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Ternyata kau tidak baca ayat selanjutnya. Mari kita dengarkan. Saya ulang, ini terakhir kalinya saya jelaskan kepada Anda ya. Ya, baca itu Bible, dengarkan. Ya, seperti ini. Tadi ya, mana tadi ya ayatnya? Sebab ini, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Kamu tidak baca itu kalimat. Kata Yesus, sebab ini adalah kehendak Bapakku, Yohanes 6 nomor 40. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak atau dirinya dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Itu kehendak siapa? Kehendak Yesus atau kehendak Bapaknya? Baca ayatnya. Sebab inilah kehendak Bapakku. Anda berbohong ya. Ini terakhir kalinya saya jelaskan kepada Anda. Yohanes 10 nomor 44 kita baca. Yohanes 10 nomor 28 yang kau bawa aja ayat ya. Kata Yesus, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kau hanya membaca sampai di situ. Bacalah ayat 29-nya. Ternyata 29-nya kata Yesus, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bayangkan coba. Bapak yang memberikan mereka. Kehendak Bapak, bukan kehendak Yesus. Lalu Anda mengatakan di akhir zaman dia akan membangkitkan orang mati dan dia akan menghakimi. Salah, saudaraku. Memang betul, dia akan membangkitkan orang mati, Yesus ini, tetapi itu adalah kehendak Bapa. Diberikan kepada perintah kepada Yesus, kau nanti akan membangkitkan orang mati, tetapi tersubstansi orang matinya siapa? Mari kita baca, yaitu Matius 19 nomor 28. Baca, dengarkan pakai kuping. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tatah kemuliaannya, kamu akan telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang dihakimi Yesus dan yang dibangkitkannya itu adalah 12 suku Israel, bukan kau, Oten. Jangan ngaku-ngaku. Jadi hasil dari pemberian ya, kuasa dari Bapa diberikan kepada Yesus untuk membangkitkan orang mati, itu hanya terfokus kepada Bani Israel, 12 suku Bani Israel. Anda pun tidak jujur di situ. Ya, masih saja berbohong. Ingat katanya, inilah kehendak Bapakku. Baca ayat selanjutnya. Ya, di 29-nya. Di 28 di nomor Yohanes 6:40 kata Yesus, Bapakku, inilah kehendak Bapakku, yaitu aku akan membangkitkan orang mati. Kehendak Bapaknya, masih kehendak Bapaknya. Anda berbohong. Ya, saya sudah jawab itu. Ya, saudaraku. Lalu Anda berkata seperti ini, ya. Dia adalah yang hanya mengetahui awal dan akhir.
ternyata Yesus tidak tahu apa itu akhir. Akhir itu adalah akhir zaman. Ya. Di dalam Bible akhir zaman. Mana dalilnya bahwa Yesus tidak tahu akhir zaman waktunya? Mari kita baca data. Pakai kuping saudaraku ya. Matius 24 nomor 36. Kau catat itu, kau catat. Ada pulpen di situ, kau catat. Biar saya ajari kau. Matius 24 ayat nomor 36 dan Markus 13 nomor 32. Dengarkan, pasang kuping, catat ya. Ya, kata Yesus, tetapi tentang hari itu atau hari kiamat atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, kata Yesus, ya. Bahkan malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu, dan anak sendiri tidak. Yesus anak Tuhan, dia sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, kata Yesus, membuktikan bahwa Yesus tidak mengetahui akhir zaman. Dia bukan Tuhan. Kasihan. Masih pertanyaan yang sama saudaraku, ya. Berikan dalil, berikan data kepadaku di mana tertulis, ya, di mana tertulis bahwa kodratnya ilahi itu ada disampaikan oleh Yesus dan disampaikan oleh Bapa. Silakan. Saya tanggapi ya. Dia bilang saya berbohong ya. Justru dia yang berbohong. Dia bilang yang akan dibangkitkan hanya 12 suku. Mana dalilnya bahwa Yesus akan membangkitkan di akhir zaman hanya 12 suku? Kalau ada saya akan mualaf. Coba. Matius 19:28. Oke, Matius kita baca, kita buktikan kebohongannya. Matius Iya, kita 19 lihat. ayat 28. Katanya yang akan dibangkitkan oleh Yesus hanya 12 suku. Matius berapa? 19:28 ya. Oke, saya baca. Matius 19 ayat 28. Kita buktikan kebohongannya. Oke, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Mana akan dibangkitkan 12 suku Israel? Jangan bohong. Jawab bohonganmu. Kamu berkata bahwa yang akan dibangkitkan oleh Yesus hanya 12 suku Israel. Ternyata ente yang berbohong. Ketahuan kan? Oke, yang kedua. Matius 19:28 sesungguhnya Matius waktu 19 ayat 28. penciptaan kembali Mana di itu sini akan membangkitkan orang mati hanya 12 suku. Kalau yang menghakimi betul, tetapi apakah di sini dikatakan membangkitkan? Anda yang berbohong, kedapatan penciptaan Anda. kembali itu bangkit atau tidak? Anda kedapatan berbohong. Ya, Anda kedapatan berbohong kan? Oke, ini bagian saya. Nanti sebentar Anda bantah. Oke. Bentar. Yang kedua, Anda tidak bisa tunjukkan dalilnya. Anda tidak bisa tunjukkan dalilnya. Mana utusan Nabi bisa membangkitkan orang mati di akhir zaman, dan juga mana Nabi atau utusan yang memberikan hidup yang kekal. Oke, yang ketiga, pertanyaan kamu kan, kenapa kamu tidak tuhankan saja Petrus yang mengatakan aku yang awal dan akhir, dan juga Melkisedek. Mereka itu tidak bisa membangkitkan orang mati di akhir zaman. Mereka itu tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Kenapa? Karena mereka bukan Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Makanya Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Buktinya Yesus Tuhan, dia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Tidak ada nabi utusan yang bisa membangkitkan orang mati di akhir zaman. Kemudian kamu katakan itu atas kehendak siapa? Ya kehendak Bapa. Makanya kan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Yesus lakukan itu atas kehendak Bapa. Betul, nggak bisa dibantah. Tetapi adakah utusan bisa membangkitkan orang mati di akhir zaman? Adakah utusan atau nabi akan memberikan hidup yang kekal? Nggak ada. Makanya itu yang saya tanyakan kepada kamu, nggak bisa jawab. Kamu hanya framing, oh saya berbohong, saya berbohong. Mana saya berbohong? Justru Anda kedapatan berbohong. Di Matius 19 ayat 28 Anda katakan bahwa Yesus akan membangkitkan 12 suku, padahal di sana tidak ada. Di situ berbicara penghakiman, tetapi bukan kebangkitan. Akhirnya Anda kejebak, Anda yang berbohong. Oke, saya sudah 4 pertanyaan yang belum Anda jawab. Aduh, udah, oke, kita jawab. Silakan Bang Jimen, silakan.
Ya, tadi dia kan ngarang terus, dia tidak baca. Kan jelas tadi ayatnya, Yohanes 6, nomor 40. Kan itu data yang dibawanya. Kita baca, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Pertanyaannya, itu kehendak Yesus atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa. Karena katanya sebab inilah kehendak Bapakku. Kedua saudaraku, Yohanes 10 nomor 28. Ini saya mau pelan-pelan. Kau bawa ayatnya. Dan kata Yesus, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu kata Yesus ya. Kamu membawa data hanya sepenggal. Tidak kau baca ayat di selanjutnya, 29-nya kata Yesus, Bapakku yang memberikan kepadaku. Bapaknya lagi. Anda berbohong, saudaraku, ya. Betul, ada nanti Yesus yaitu membangkitkan orang mati atau penciptaan manusia kembali. Tetapi dia berfokus kepada 12 tata. Mana dalilnya? Saya sudah baca sama Anda, yaitu Matius 19:28. Mari kita lihat. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Penciptaan kembali adalah di akhir zaman, di mana manusia akan dikumpulkan dan dihidupkan kembali. Kata Yesus, apabila anak manusia telah bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tata dan menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi yang diberikan Bapa tadi kepada dia adalah hak otoritas membangkitkan orang mati, terfokus kepada Bani Israel, lalu dia hanya menghakimi 12 Bani Israel. Terpenuhilah nubuatan Yesus, perkataannya, aku hanya datang kepada domba-dombaku yang tersesat dari Bani Israel. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bahkan di Yohanes 4 dia mengatakan sebab keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Semua berbicara Yesus ini tentang bangsa Israel, bukan seluruh makhluk. Itu poinnya, saudaraku. Ya, pertanyaan saya tadi cuma satu, di mana dalilnya? Saya sudah jawab sama Anda, aku dan Bapak itu satu. Itu adalah perumpamaan karena kau tidak baca ayat selanjutnya. Yang dimaksudkan satu adalah pekerjaannya. Kenapa seperti itu? Sebab sudah disangkal oleh Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal, hai Bani Israel, kalian harus mengenal satu-satunya Bapa di surga, sesembahan, dan Yesus Kristus atau dirinya adalah utusan. Begitu untuk kita mendapat peroleh hidup yang kekal, jangan kau tuhankan Yesus, kau kenal dia adalah utusan. Begitu dia. Kak Sarah, saya tidak akan lagi melanjutkan kalau berbohong terus. Oh iya. Tadi saya sudah bilang itu Anda Yohanes bisa jawab pertanyaan saya, kemudian Anda bisa berbohong. Sudah 4 pertanyaan nggak bisa jawab. Sudah 4 pertanyaan yang nggak bisa jawab. Allah bisa memberikan hidup yang kekal. Allah bisa membangkitkan. Diam dulu. Ada Saya sudah dalilnya. jawab. Nggak ada dalilnya. Itu kan Kecuali saya belum selesai, saudara. Saya belum selesai ngomong. Anda tadi ngomong, saya diam. silakan. Diam. Anda bertanya, siapa nabi yang bisa membangkitkan ya di akhir zaman? Ya, betul. Tidak ada. Tidak ada ya. Diam dulu. Tidak ada selain Nabi Isa di zamannya, tetapi harus kita tahu kehendak membangkitkan itu berasal dari Bapaknya. Datanya di mana? Yohanes 10 nomor 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Mereka ini siapa? Bani Israel, bukan kau. Kedua, Yohanes 6 yang kau bawa data, justru ayat pertamanya membaca seperti ini. Sebab inilah kehendak Bapakku. Berarti Bapak kuasa itu diberikan oleh Bapak kepada Yesus, bukan dari Yesus. Saya sudah bilang, kalau ada Tuhan tidak berkehendak daripada dirinya, maka gagallah ketuhanannya. Karena syarat utama untuk jadi Tuhan adalah kehendak sendiri. Botolnya luar biasa seperti ini.
Ya, lalu Anda mengatakan di mana dia akan menghakimi dan yang dibangkitkannya itu adalah hanya untuk dirinya mereka tadi. Di Matius 19:28. Dengarkan baik-baik. Jangan lagi kamu ulang-ulang. Ini dalilnya. Dengarkan ya, saudaraku. Ya. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Ini akhir zaman tadi. Ya. Ketika manusia dibangkitkan, apabila anak manusia bersama yang ditata kemuliaannya, aku akan mengikuti, aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi siapa? 12 suku Bani Israel. Ya. Jadi jangan Anda berkata, berdalih, saya sudah berikan dalil. Kau berikan dalil, tapi kau tidak baca jujur. Kau tidak jelaskan, kau tidak sampaikan ayat selanjutnya. Ternyata kehendak itu dia membangkitkan orang mati dan menghakimi di akhir zaman adalah dari Bapaknya. Saya sudah bilang syarat jadi Tuhan itu berkehendak, ya, berkehendak daripada dirinya. Kedua, Yohanes 17 tadi Anda hanya membaca setengah, yaitu mengenal Tuhan satu-satunya karena ada ilah-ilah lain. Kau tidak baca ayat selanjutnya baca dong. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Anda berbohong. Jadi pertanyaan saya tadi, kodrat ilahinya mana dari tadi? Satu pertanyaan. Kalau Anda berbohong, mohon maaf Kak Sarah, saya tidak bisa menghadapi. Mohon maaf, saya punya prinsip. Saya mampu beradu argumentasi dengan akal sehat kepada 1000 orang cerdas. Tapi saya tidak akan mampu berargumentasi dan berdiskusi kepada 1 orang botol. Sama, silakan Kak. sama Jimen. Ya, oke. Kita ada tamu lagi nih sebentar. Udah Ferry, kamu jalan lurus, kamu diem aja. Karena enggak, saya mau bantah ya, saya mau bantah. Dia enggak bisa jawab pertanyaan saya. Bukan enggak bisa, kamu enggak bisa pertanyaan saya. Allah SWT bisa memberikan hidup yang kekal. Allah SWT akan membangkitkan orang mati. Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi dia apa framing? Gila lagi kau. Allah. Udah kau. Batman. Iya, inilah kurang ajarnya mereka. Izinnya Kak saya. Inilah kurang ajar mereka. Mereka mengatakan Allah. Padahal di dalam Bible-nya ada tulisan seperti itu. Ya, kau hina Allah, kau hina Nabi kami, kau hina agama kami. Tetapi istilah-istilah di dalam Al-Quran Al-Karim kau ambil, kau curi. Pencuri namanya itu munafik. Ya, jangan kau menghina. Sebutkan nama Tuhanmu. Jangan kau sebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Bukankah itu tertulis di dalam Bible-mu? Nama Tuhan kamu itu adalah Elohim, Yahweh, Yotfet, Pape, Dasher. Baca itu, Theos. Kau hina nama Allah kami, lalu kau mengambil istilahnya. Kau tidak malu kau ini. Kau ambil baju orang lain, kau pakai, lalu kau hina orang lain yang kau curi baju itu. Pencuri namanya itu. Malu kau. Silakan lanjutkan Kak Sarah. Oke, terima kasih Jimen. Nih siapa? David Batman. Halo. Ya, selamat siang. Jadi begini ya, kalau diskusi mau debat ya, orang Islam bertanya tentang Kristen, Kristen menjawab secara Alkitabiah. Ya, sebaliknya Islam ditanya, jawab pakai Al-Quran. Itu yang fair. Ya. Jadi Jimen harus menjawab pertanyaannya dari Bang Jalan Lurus tadi pakai Al-Quran, itu fair. Kau jangan ajari saya. Mute-kan dulu manusia berhala ini. Kau datang mengajari saya. Dari tadi diam. Di awal tadi saya jawab sama dia tentang Al-Quran. Bahkan saya bawakan sama dia ketika dia menanyakan tentang ya di mana Allah membangkitkan orang mati. Saya sudah bilang Al-Hajj 7. Oke, saya baca nih sama Anda ya, biar jelas lagi di telinga Anda. Makanya pasang kuping, ya. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Itu Al-Hajj 7. Saya sudah jawab sama dia. Kau datang mengajari saya. Kau siapa? Kau penyembah berhala, penyembah manusia kau. Itu sudah terjadi belum? Jangan menghayal lah, jangan menghayal. Kejadian. Diam. Ya, saya sudah jawab kepada Anda saudaraku. Yang ditanya ini tentang isi Bible. Itu tertulis di dalam Bible, kehendak Bapa itulah semua yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa Anda mengatakan harus dijawab?
Jelas kalau ditanya Al-Quran harus dijawab dengan perspektif Al-Quran. Sementara Anda, saya tanya tadi di mana ayatnya, dalilnya kepada saudara Anda tadi yang barusan naik, saudara Anda yang menyembah berhala tadi. Dari tadi saya tunggu di mana jawabannya di dalam Bible. Saya tidak minta jawaban dari Al-Quran, saya minta jawaban di dalam Bible. Datang kau ngajar-ngajari kau. Bisa pula, biar kau tahu, kalau saya tunjukkan bahasa Yunani, bisa nggak kau baca? Ditanya. Jangan kau ngajarin, mending kau diam daripada apa? Kau itu oten, penyembah berhala. Kau tidak paham tentang Al-Quran. Kalau saya itu berasal dari kekristenan, saya lahir di rahimnya pemakan babi. Makanya saya ngerti Bible. Saya sudah baca, jawab sama Al-Hajj 7. Begitu singkat saya jawab Hajj 7, Al-Hajj 7. Karena dia bertanya di mana Allah membangkitkan orang mati. Al-Hajj 7 itu membangkitkan orang mati Allah. Bisa pula kau bilang kayak gini, saya tidak menjelaskan tentang perspektif. Dia tanya Al-Quran, saya jawab Al-Quran. Saya tanya Bible, dia malah menjawab dengan apa? Dengan kebohongan. Dia tidak baca ayat sepenuhnya. Siapa yang berbohong di antara kami? Orang-orang aja kau ini. Gak ada, ini bukan room tolol, tukang wida. Ini kita tidak menerima orang yang berargumentasi dengan hawa nafsunya. Kita akademisi ya, karena Bang Jimen seorang akademisi, saya juga gitu berbicara tentang Al-Quran, saya baca tentang Quran, saya bawa dalil dari Quran. Tadi mungkin yang di awal udah nyimak bagaimana saya menyampaikan asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun. Dan ada beberapa ayat yang saya bacakan lagi tentang bagaimana mereka menyembah berhala. Ada kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, oke? Jadi jangan asal nuduh, jangan asal ngomong. Kenyataannya kalian tidak bisa menerima data argumen dari Jimen. Oke, lanjut kita ada Kredox dan mode pesawat. Kredox dulu, selamat siang. Selamat siang. Ya, di mana siapa? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Saya nanya aja sih. Tadi ada saudara saya Kristen. Oten apa Muslim? Saya Kristen, bukan. Oke, silakan. Ya. Jadi gimana? Bahasnya apa nih? Kau tadi datang lu bilang saya mau nanya. Ketika dibilang apa pertanyaan, jadi apa yang dibahas ini? Kayak mana? Yang ngomong nanya siapa? Kau kan ingin bertanya, saya bilang silakan bertanya. Inilah, mohon maaf saudaraku dengan segala. Iya, dengar. Tadi barusan Anda bilang Anda mau nanya. Kapan saya bilang? Tadi barusan Anda bilang. Kamu tuh Kredox ya. Kamu masuk sini, kamu mau nanya. Terus pas ketika saya tanya kamu Oten apa Islam, kau bilang Oten. Terus kamu Mungkin tiba-tiba kuping kalian agak dibenerin dikit karena saya nggak ada ngomong nanya gitu. Kamu tadi bilang enggak, saya mau nanya. Benar sih. Mungkin Ya konsep. udah, sekarang gimana? Kamu mau nanya apa? Nanya begini. Saya mau nanya, apakah Muslim itu masuk surga? Jelas masuk surga, saudaraku. Di mana ayatnya? Surganya bagaimana? Oke. Assalamualaikum host dan Bang Jimin. Waalaikumsalam, mode pesawat. Abang siapa nih Bang, mode pesawat? Saya Muslim Bunda Sari Muslim. Oke. Kredox ini Kitun si kampret, Ahmadiyah, bawa ajaran baru. Ngapain lu nanya-nanya kayak gitu? Udah Siapa jelas. dia itu? Kamu pernah baca surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, semua Quran kamu baca, terus kamu menyoal. Kamu aja nggak percaya sama Islam, terus lu tanya-tanya orang Islam masuk surga nggak? Ya masuklah, orang Allah yang punya magfirah, Allah yang punya ampunan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa itu? Semua milik Allah. Terus kamu ngapain sini? Buka kamera Kitun, pengen lihat gua muka lu yang sok-sok polos gitu kan, gua tabok sini. Buka nggak? Ini orang gila dasar. Rom ini agak lain di. Tapi kita jawab aja ya Kak Sarah ya. Kita jawab aja ya. Iya. Iya, izin saya jawab aja ya. Di dalam hadis Bukhari, ini hadis ya, kita baca perkataan Nabi. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang enggan memasukinya. Ada barang siapa mentaati akan masuk surga, barang siapa yang taat kepada sesungguhnya dia orang-orang yang enggan masuk surga. Hadis riwayat
Bukhari. Kedua saudaraku, Anda minta di dalam ayat Al-Quran. Kita bisa jawab juga itu saudara. Ya, di dalam Al-Quran juga terdapat dalil-dalil seperti dari surat An-Nisa 122 dan Al-Zumar ayat 73. Itu sudah dijawab. Jadi saya hanya menyampaikan kepada Anda, aliran yang kau bawa itu adalah aliran hawa nafsumu. Ya, aliran yang kau bawa itu aliran hawa nafsumu, bukan dari Sang Pencipta. Maka ketika datang ini komal adalah komal edukasi. Ya, kau yang membentuk, kau yang mengikuti ajaran yang kau bentuk sendiri, lalu kau berdiskusi kepada aliran yang dasarnya dari Sang Pencipta. Tidak level saudaraku, tidak level sebenarnya. Nggak nyambung. Iya, tidak level.